Hari ini kita akan mencari tahu berapa banyak sih kalori yang ada pada cemilan lebaran seperti nastar, lidah kucing, kue kacang, dan lain sebagainya. Sekaligus juga saya akan memberikan tips supaya lebarannya bisa tetap langsing. Let's go! Sebelum saya mulai, saya mau berterima kasih dulu kepada Loyang Rasa yang sudah mensponsori kue kering cemilan lebaran untuk video hari ini. Dan buat teman-teman yang mau nyari cemilan lebaran, bisa langsung ke Loyang Rasa. Instagramnya nanti saya taruh di description box di bawah. Nah, karena yang punya Loyang Rasa ini baik banget, akhirnya saya diberitahu juga bahan-bahannya, resep-resep dari cookiesnya ini. Setelah saya bilang saya mau bikin konten tentang ini. Jadi nanti di sini saya udah bikinin nih bahan-bahannya itu apa aja, sudah saya list. Setelah itu saya udah cross-check bahan-bahan ini kalorinya berapa, setelah itu saya hitungkan per piece cookies ini berapa kalori, per 100 gramnya itu berapa kalori. Jadi teman-teman bisa gunakan ini sebagai patokan saat teman-teman nanti lebaran, ataupun saat teman-teman sedang menikmati cookies-cookies ini, teman-teman bisa tahu, oh ini kira-kira kalorinya berapa ya, berapa yang perlu saya makan, berapa batas harian saya. Tetap yang nomor satu menurut saya di masa-masa liburan seperti ini adalah untuk menikmati. Ingat bahwa momen-momen seperti lebaran, seperti Imlek, hari Natal, itu cuman maksimal berapa sih? 7 hari dalam 365 hari, yang cuman 3%-an dari waktu 1 tahun. Jadi nikmati aja dulu, terutama untuk makanan-makanan seperti ini. Nikmati juga momen bersama keluarganya. Kalau misalnya mamamu udah masak sesuatu, terus habis itu kamu karena lagi diet, terus kamu kayak nggak mau makan, aku nggak mau makan sama sekali. Kan rasanya juga sedih ya, udah dimasakin terus malah nggak makan sama sekali. Nikmati aja dulu, nikmati momen bersama keluarganya. Ini hanya sebagai patokan buat teman-teman. Jadi kayak cookies-cookies seperti ini, ya kalau kita makan satu-satu saya rasa nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita makan semuanya satu toples seperti ini juga ya kelebihan sebenarnya. Jadi di video hari ini yang ingin saya lakukan adalah memberikan patokan kepada teman-teman. Berapa sih kalorinya kira-kira satu piece-nya, terus bagaimana sih caranya untuk bisa tetap menikmati cemilan-cemilan seperti ini tanpa melebihi kebutuhan kalori harian teman-teman. Baik, kita akan mulai dari kue yang pertama, yaitu kue nastar. Tenang, saya sudah cuci tangan sebelumnya. Ini di bawah juga udah ada tisu. Jadi bersih, dalam keadaan bersih. Ini semuanya sudah saya sterilin juga. Sebenarnya saya udah timbangin beratnya kemarin, tapi nggak apa-apa. Kita timbang lagi sekali lagi sekarang di sini. Kita akan coba satu-satu. Kita ambil acak ya. Yang ini beratnya 10 gram. Kita catat dulu. Kita akan ambil 3 aja lah, kira-kira 3. Setelah itu kita akan ambil rata-ratanya. Kita ambil yang agak kecil mungkin ya. Ambil patokannya. Jatuh bro. Yang ini 9,7. Berarti rata-ratanya, oh pas banget, rata-ratanya satu piece nastar itu beratnya sekitar 10 gram. Ini kalorinya hanya sekitar 24 kilokalori untuk satu kecil seperti ini. Patokannya nanti saya kasih apa ini ya, tisu deh, supaya teman-teman bisa lihat seberapa kecil. Kecil banget. Ini tisu ukuran standar. Untuk 100 gramnya berarti dikalikan 10, berarti 240 kilokalori. Nah, kalau kita bandingkan dengan nastar yang ada di Fat Secret, per 100 gramnya itu 373 kilokalori. Jadi bedanya lumayan jauh sebenarnya. Tapi harus kita lihat lagi bahwa nastar itu sedikit berbeda dengan kue-kue lainnya. Nastar itu ada selainya di dalamnya. Dan jumlah gula yang digunakan untuk selai tersebut itu mempengaruhi berapa kalori dari 100 gramnya. Setelah itu juga harus dilihat dari ukuran nastarnya. Yang Loyang Rasa ini ukurannya kecil kalau menurut saya. Ada nastar-nastar lain yang menurut saya lebih besar. Ukuran standar mungkin 1,5 sampai kadang ada yang bahkan sampai 2 kali lipat lebih besar. Ya otomatis kalau seperti itu ya kalorinya juga 1,5 sampai 2 kali lipat lebih besar lagi kalorinya. Dan kemarin setelah saya mencicipi juga memang rasanya tidak terlalu manis. Dan setelah saya tanyakan kepada chef dari Loyang Rasanya, mereka berkata bahwa gula yang digunakan untuk selai nanas itu memang bervariasi, tergantung dari freshness, tergantung dari rasa dari nanasnya tersebut. Kalau misalnya nanasnya udah manis, oke, biasanya gulanya lebih sedikit, bisa kurang lebih jauh lagi, dan kalorinya otomatis lebih rendah lagi. Tapi kalau misalnya rasa nanasnya itu tidak terlalu manis, maka gulanya biasanya dinaikin untuk membantu. Nah, kalau saya sendiri, saya akan menggunakan range, karena tentu kue kering dari orang yang satu dengan orang lain kan pasti berbeda-beda semuanya. Jadi pasti ada selisih-selisihnya lah. Antara 20-an lah sampai 40 kilokalori per
10 gram nastar per satu piece nastar. Jadi tergantung ukurannya berapa. Kalau misalnya teman-teman lihat, oh ukurannya lebih besar nih dari ini, 1,5 kali lipat, ya udah range tersebut dikalikan 1,5 kali lipat. Ambil rata-ratanya aja. Jadi misalnya 20 sampai 40, ambil gampangnya ya udah 30 kilokalori per 10 gram nastar. Gitu aja simpelnya. Kalau teman-teman suka konten seperti ini, di mana saya menghitung makanan-makanan, terus saya bedah kalorinya berapa-berapa, coba teman-teman tulis di kolom komentar di bawah, beritahu saya, terus makanan apa atau minuman apa yang kira-kira perlu dibedah lebih lanjut. Jadi, biar saya tahu, oh ternyata banyak yang suka, jadi nanti akan saya bikin video-video seperti ini lagi, ya. Next adalah kue kering tamrin. Pernah nggak sih tahu tamrin? Jadi kue kering biasa terus ada selainya sedikit di atasnya. Jadi kita akan timbang juga sama seperti nastar tadi. Ini 7,5, yang berikutnya ini 7,1. Oke, ambil satu lagi. Yang ini 8,1. Per satu ininya beratnya kurang lebih sekitar 7,6 gram. Patokannya seperti ini, kurang lebih. Sama kertas tisu ya, ukurannya sama jempol. Tuh. Jadi untuk satu tamrin kalorinya kurang lebih sekitar 44 kilokalori. Untuk tamrin sendiri saya nggak nemuin patokan lainnya di internet. Perhitungan dari tamrin sendiri ini sebenarnya saya hitung adonannya, setelah itu saya tambahkan lagi hitungan untuk selainya ini. Untuk selainya ini kurang lebih saya tambahkan sekitar setengah sendok teh selai kalorinya. Jadi akhirnya kalori yang saya dapatkan kurang lebih sekitar 44 kilokalori tersebut. Next, salah satu kue kering favorit saya, lidah kucing. Tahu nggak sih? Emang kayak lidah kucing ya? Saya juga nggak tahu sih bentuknya lidah kucing itu seperti apa. Tapi ini ya dipanggilnya lidah kucingnya. Kita akan timbang satu-satu. Yang pertama ini agak kecil. Jadi emang ukurannya beda-beda banget kalau lidah kucing. Karena proses pembuatannya juga setahu saya kan kayak di paste gitu kan. Jadi ya karena menggunakan tangan manual, ya otomatis ukurannya pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Oke, next. Ini agak besar sedikit. Nah ini 5,7. Yang sebelumnya 3,5 doang. Setelah itu satu lagi, last one, agak susah nih. Harus diobrak-abrik. Nah yang ini cuma 3,8 gram. Jadi beratnya rata-ratanya itu sekitar 4,3 gram untuk satunya. Kalorinya itu hanya kecil nih, paling kecil. 21 kilokalori. Dan untuk 100 gramnya, kalorinya cuma 433 gram. Ya, kecil kalau menurut saya. Ini daripada yang lain-lainnya tadi. Walaupun sebenarnya kecil ya, selisih-selisih antara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau misalnya kita makan banyak, ya otomatis selisihnya itu akan menjadi besar juga. Jadi kalau misalnya ada kue-kue kering seperti ini, udah tahu kira-kira mana sih yang lebih rendah kalorinya, mana yang bisa dipilih oleh teman-teman. Oke, selanjutnya adalah kue emping. Pernah lihat nggak sih? Jadi dari emping melinjo yang udah digoreng, setelah itu akhirnya dibikin jadi kue seperti ini. Kita akan timbang satu persatu. Mulai dari yang ini, 6 gram. Next, 7,4. Wow, jauh sekali. Tidak usah terlalu ini cuma karena konten aja ya sebenarnya, makanya ngitungnya agak ini. Tapi nanti teman-teman ambil aja jalan tengahnya, rata-ratanya berapa gitu aja. Nah dari 3 ini rata-ratanya adalah 6,6 gram. Jadi bisa ambil patokan ini ya 6-7 gram lah satu piece-nya seperti ini. Dan untuk satu piece kalorinya sekitar 32 kilokalori. Dan 100 gramnya itu sekitar 485 kilokalori. Kalau kue emping seperti ini kayaknya agak-agak unik ya, atau lumayan sering sih ditemuin di tempat teman-teman. Coba teman-teman komen di bawah, kue emping ini sering nggak sih ditemuin, atau teman-teman pernah makan atau enggak. Next adalah choco chip cookies. Yang punya loyang rasa ini adalah vanilla, jadi bukan yang rasa coklat. Biasanya kan ada yang coklat kan, tapi harusnya sih kalorinya nggak terlalu jauh berbeda ya. Oke, kita akan timbang satu persatu. 5,8. Next, 6 gram. Oke, one more. 6,3. Iya, per piece-nya kurang lebih sekitar 6 gram. Jadi untuk satu piece-nya dengan berat 6 gram, kalorinya sekitar 29,4. 29 kilokalori, 30 kilokalori untuk satu piece-nya. Dan untuk 100 gramnya, kurang lebih kalorinya sekitar 491. Kalau untuk cookies ini saya bandingkan dengan cookies merek terkenal yang ada di Indonesia, yang bungkusnya merah itu. Kalau yang itu, satu cookiesnya beratnya sekitar 19 gram. Bandingkan dengan ini yang hanya 6 gram. Nah, itu 19 gram kalorinya sekitar 90 kilokalori. Nah, kalau yang ini
6 gramnya kan 29,46. Ya, hampir sama lah berarti keduanya sebenarnya jumlah kalorinya. Oke, yang terakhir adalah kue kacang. Ini jadi favorit baru istri saya. Jadi kemarin dia nyobain dikit, nyomot sedikit, 1, 2, 3. Jadi dia bilang ini enak banget rasanya. Dan ya memang harus saya akui ini enak banget juga. Jadi ini kita akan timbang kue kacang. Ini nggak tahu teman-teman pernah cobain nggak? Rasanya gimana? Rasanya kayak kacang sih. Gimana sih? Timbang. Ini berapa? 7. Yang ini agak ini ya, karena dia agak rapuh gitu loh. Agak apa namanya? Flaky. Ya, rapuh lah istilahnya. Kayak hatimu. 6. Next. Seperti hati yang didustai. Rapuh. Nah, ini 5,7. Jadi rata-ratanya adalah 6,2 gram. Ya, rata-ratanya kira-kira kita bisa bilang 6 gram lah satu piece-nya ya. Kalorinya adalah 33 kilokalori. Per 100 gramnya itu sama dengan 536 kilokalori. Nah, kue kacang ini yang kalorinya paling tinggi. Kalau kita bandingkan dengan cookies-cookies lainnya. Per 100 gramnya ya maksudnya. Kita setarain semuanya, bukan per servingnya. Dan menurut saya ini salah satu yang paling enak juga memang. Jadi makannya bisa nggak berhenti. Dan karena dia flaky banget ya, renyah, habis itu rapuh banget, jadi bisa makan banyak gitu loh, nggak bisa makan dikit doang. Jadi agak hati-hati sebenarnya untuk yang kue kacang ini. Tapi emang enak banget sih, nagih men, nagih. Oke, jadi kalau kita urutin kalorinya, yang paling rendah itu adalah lidah kucing dengan 21 kilokalori. Setelah itu nastar 24 kilokalori. Next adalah choco chip cookies 28 kilokalorinya. Dan yang berikutnya kue emping itu 32 kilokalori. Kue kacang itu 35 kilokalori. Dan yang terakhir yang paling tinggi kalorinya adalah thumbprint 44 kilokalori. Nah, kalau kita lihat dari komposisi makronutriennya, kebanyakan yang ada pada kue kering ini adalah lemak dan karbohidrat. Karbohidratnya pun sebenarnya banyak didominasi dengan karbohidrat sederhana. Salah satunya juga adalah gula. Gula tambahannya cukup banyak. Berapa banyak jumlah kue kering yang boleh teman-teman makan dalam waktu satu hari? Itu sebenarnya tidak ada patokannya ya. Jadi disarankan untuk dibatasi, tapi dibatasinya berapa itu nggak ada sebenarnya. Nggak ada kayak kamu harus cuma boleh makan 3 atau kamu cuma boleh makan 5. Dan menurut saya itu kembali lagi ke kebutuhan kalori teman-teman sehari-harinya dan prioritas teman-teman sekarang. Kalau saya sendiri menyarankan untuk membatasi ini kurang lebih cuma sekitar 10-20% lah maksimal dari total kalori harian teman-teman. Karena kue-kue kering seperti ini termasuk empty calories. Kalori-kalorinya itu didapatkan dari lemak, dari gula, dari tepung yang sebenarnya kita tidak terlalu perlu. Dan nilai nutrisinya itu sebenarnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu berarti. Jadi lebih baik teman-teman fokus ke makanan-makanan lain yang nilai kalorinya lebih seimbang, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, dengan nilai nutrisi yang lebih baik. Rata-rata kebutuhan kalori dari orang dewasa kira-kira sekitar 2000 kilokalori. 10-20%-nya berarti sekitar 200-400 kilokalori. Nah, satu piece-nya tadi kita setuju kurang lebih sekitar 30 kilokalori untuk satu piece-nya. Berarti satu hari teman-teman boleh makan sekitar 10 mungkin sampai 12-13 piece cookies kue kering. Tapi ingat ini untuk size yang seperti ini. Kalau misalnya size-nya berbeda, lebih besar ya otomatis jumlah yang boleh dimakan lebih sedikit lagi cookiesnya. And yeah, that's it for my video today. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Ingat, selalu yang saya katakan, momen-momen seperti ini hanyalah sebagian kecil dari kehidupan kita. Dan prioritas kita ada di mana sebenarnya. Dan untuk momen-momen seperti Lebaran, untuk saya mungkin seperti Natal, bulan Imlek, itu adalah momen-momen kebersamaan bersama dengan keluarga. Momen-momen yang rela saya bayar dengan kalori berlebih. Dan setelah kita kembali lagi ke aktivitas kita sehari-hari, ya makan-makanan ini dengan otomatis akan saya batasi dan tidak saya makan terlalu banyak. Semoga video ini membantu teman-teman semuanya. I'll see you in the next video. Bye!